Bangsa bersatu, hidup sosialisme pasti jangan. Mendengar Mars Nasakom tersebut, ingatan kita kembali diajak ke periode awal kemerdekaan Indonesia. Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme adalah gagasan Presiden Soekarno untuk menyatukan 3 kekuatan politik besar yang ada di Indonesia sejak era pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno telah menulis gagasan yang menjadi cikal bakal Nasakom ini di Suluh Indonesia Muda pada 1925. Kata Soekarno, ketiga aliran dan ideologi tersebut menjadi pilar pergerakan nasional pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kelompok nasionalis diwakili oleh Indir Separtij, kelompok Islam diwakili Sarekat Islam, dan kelompok Marxis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, 3 aliran dan ideologi politik tersebut tetap mewarnai perpolitikan tanah air. Menurut Herbert Fate dalam Indonesia Political Thinking 1945 until 1965, ada 5 aliran dan ideologi politik yang mendominasi dan saling berkontestasi satu sama lain di era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Ada komunisme, nasionalisme radikal, Islam, tradisionalisme Jawa, dan sosialisme demokratis. Walaupun terdapat perpaduan dan saling keterhubungan antara kelima aliran dan ideologi politik tersebut, namun satu aliran sangat mendominasi dalam suatu partai politik. Komunisme merupakan ideologi politik Partai Komunis Indonesia, nasionalisme radikal diwakili Partai Nasional Indonesia, Islam diwakili oleh Masyumi dan Nahdlatul Ulama, dan sosialisme demokratis merupakan ideologi politik dari Partai Sosialis Indonesia. Sedangkan aliran tradisionalisme Jawa berpengaruh di hampir semua partai politik. Bagaimana dengan hari ini? Apakah ideologi-ideologi yang pernah hidup di bumi Nusantara masih mewarnai politik Indonesia saat ini? Aliran dan ideologi politik yang tersisa sampai saat ini adalah nasionalisme dan agama. Anarkis politik kiri seperti komunisme dan sosialisme tersingkir dari kontestasi politik Indonesia. Selama Orde Baru, politik kiri dilarang oleh rezim Soeharto. Partai politik kiri beserta organisasi-organisasi pendukungnya dibubarkan. Sehingga, nyaris semua partai politik di Indonesia hari ini berhaluan nasionalis dan agama, atau menggabungkan keduanya di bawah payung nasionalisme religius. Ekstrimnya lagi, tidak ada partai ideologi saat ini. Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Australian National University atau ANU, pada akhir 2017 dan awal 2018, kebijakan dan ideologi partai-partai Indonesia nyaris sulit dibedakan. Satu-satunya perbedaan yang jelas dalam dunia kepartaian Indonesia saat ini adalah soal seberapa besar partai politik mendudukan peran Islam dalam kehidupan publik. Itulah ideologi-ideologi politik yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimanakah kita memaknai peta ideologi politik Indonesia hari ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya.